Halo semuanya, kembali lagi di channel Bukroh Gadget. Kali ini kita akan mereview sebuah in-ear monitor dari sebuah butik audio asal Hong Kong, yaitu Morris Dragon dari Morris Audio. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Audio Geek yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mereview ayam ini. Sebelum kita menyelam lebih dalam kepada pembahasan review yang lebih mendetail, kita kenalan dulu ya dengan brand Morris Audio. Jadi brand ini merupakan butik audio, maka berbeda dengan brand-brand kebanyakan yang kita ketahui yang memproduksi macam-macam ayam dengan jumlah yang massal. Morris ini hanya memproduksi beberapa in-ear monitor saja dan dengan jumlah yang tidak banyak. Maka tidak heran jika brand ini kurang familiar di kebanyakan audiophile, terutama di Indonesia. Bahkan jika kita kunjungi web resminya, kita hanya akan menemukan 4 in-ear monitor saja. Ada Dragon ini, kemudian ada juga Gloria, Enzo, dan satu ayam lagi masih baru akan rilis tapi sudah ada teasernya. Jadi hanya 4 saja. Dan Morris Audio ini menyasar kalangan menengah ke atas ya. Jadi untuk harganya itu yang terendah itu ada di harga 629 USD. Dan Morris Dragon ini merupakan ayam termurah mereka. Jadi ini merupakan ayam entry level dari Morris Audio. Jadi yang termurahnya itu udah 10 jutaan lewat gitu ya kalau kita rupiahkan. Review ini saya upayakan seobjektif mungkin, namun pasti tidak akan benar-benar lepas dari subjektivitas pribadi. Perbedaan persepsi dalam audio itu sangat mungkin terjadi dan sangat lumrah. Kenapa? Karena source kita berbeda, selera musik kita berbeda, telinga kita berbeda, dan yang paling penting adalah wawasan audio kita berbeda-beda. Dan saya perlu sampaikan juga bahwasanya ini kan ayamnya merupakan single dynamic driver, dan saya sendiri tidak banyak mencoba in-ear monitor single DD dengan rentang harga yang sudah sampai 10 jutaan ke atas ini gitu ya. Saya memang pernah mencoba Sennheiser IE600, kemudian Soft Ear Security, tapi hanya percobaan yang sangat singkat, jadi tidak bisa benar-benar hafal suaranya dengan detail. Maka dalam review Morris Dragon ini yang menggunakan single dynamic driver juga, saya tidak akan membandingkan ayam ini dengan in-ear monitor dengan konfigurasi driver yang sama dan di rentang harga yang mirip, karena memang saya tidak banyak mencoba in-ear monitor seperti ini. Jadi saya hanya akan menilai dari apa yang saya dengar dari ayam ini tanpa membandingkan dan atau bahkan mengeluarkan statement apakah ayam ini layak dibeli atau tidak dengan harga 630 USD. Dan ini murni sharing saja, maka feel free untuk mengkoreksi review saya jika yang saya paparkan ada yang kurang tepat gitu ya. Oke, kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu tentang packaging dan build quality dari Morris Dragon ini. Untuk packagingnya ini sangat bagus dan sesuai dengan harganya yang dibanderol 629 USD. Hal ini perlu saya apresiasi karena ada in-ear monitor lain di harga 699 USD atau 700 USD, packagingnya tidak lebih bagus dari in-ear monitor sejutaan. Saya pernah mereview ayam tersebut dan saya cukup kecewa gitu ya. Untuk boxnya ini tebal ya, tebal dan lumayan besar dan cukup mewah, dibungkus dengan cover box yang lumayan atraktif. Jadi dihiasi siluet naga ini siluet naga. Kemudian ada tulisan Dragon yang cukup besar di sini. Di sini Dynamic Universal, jadi tulisan biasa standar. Di sini ada tulisan lagi a patient company with in depth of pro audio, itu seperti itu. Dan di sini ada spek-spek yang mungkin sebentar supaya lebih terlihat. Nah, ada spek-spek detail. Jadi standar saja ya tulisan-tulisannya. Oke, langsung kita buka saja. Nah, ini merupakan kemasan bagian dalamnya. Jadi kotak hitam saja yang tebal dan ada tulisan Morris yang besar dengan warna emas yang elegan gitu ya. Dan kita buka langsung seperti ini. Ini ada magnetik. Nah, kira-kira begini. Tentu saja dicambut dengan warranty card yang ya tidak terlalu penting. Kita juga nggak bakal baca secara lengkap ya. Dan di sini ada ayam dan kotaknya. Kita keluarkan. Jadi kotaknya bagus banget ya. Ini
terbuat dari semacam mirip pelikan case gitu. Kemudian kita buka lagi bawahnya. Ini tebel banget loh. Jadi untuk packagingnya ini ya sesuai harganya lah. 10 juta ya dapat packaging yang proper lah. Kemudian di bawahnya di sini ada tentu saja ada kabel di sini. Kabelnya. Kemudian di sini ada ear tips. Dan juga di sini ada semacam strap untuk dipasangkan dengan case-nya tadi gitu ya. Juga bagus. Dan di sini juga ada jack modular. Di sini kelihatan nggak sih? Nah, di sini ada jack modular. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu mengenai build quality dari kelengkapan yang disertakan oleh Morris Dragon ini. Yang pertama, kita membahas case-nya dulu. Jadi, case-nya ini terbuat dari semacam case-nya tuh mirip dengan pelikan case ya. Jadi, tebal banget dan sangat kokoh gitu. Jadi, ini saya sih suka banget ya dan sangat memuaskan lah ya untuk case-nya. Jadi seperti ini, plastik yang kokoh sekali, sangat aman ya. Nah, dibuka seperti ini, udah. Ini sebenarnya masuk dari kemasan juga. Dan ini di sininya ada busa, jadi untuk benturan-benturan ini sangat aman, jadi menghindari lecet. Kemudian di sini itu ada semacam untuk strapnya. Jadi kan di sini ada strap juga, dan nanti strapnya nanti ditaruh di sini. Kita coba masukkan. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi di bawah-bawah juga sangat mudah. Ini untuk kotaknya, untuk case-nya ini sangat memuaskan. Jadi nggak salah kalau harganya 10 jutaan gitu ya. Kemudian selanjutnya tentu saja adalah in-ear monitornya. Ini in-ear monitornya. Ini dia. Ini terbuat dari resin yang kokoh ya, dan warnanya itu semacam coklat tapi agak kemerahan. Jadi ini seperti ada semburan api dari naga gitu ya. Dan seperti ini. Nah, ini resin yang di sini transparan, jadi kita bisa melihat dalamannya, ada kabelnya dan kemudian ada dynamic drivernya di daerah sini. Untuk ukurannya juga ini sangat pas ya, jadi untuk fittingnya juga nggak ada masalah sama sekali. Nah, ya ini, dan semuanya terbuat dari resin yang kualitasnya terasa sangat bagus ya. Jadi untuk build quality dari ayamnya saya tidak ada masalah sama sekali. Oke, itu tadi in-ear monitornya. Kemudian selanjutnya ada di kabelnya. Jadi kabelnya ini 4 braid berwarna senada dengan housing in-ear monitornya yang warnanya coklat agak kemerahan gitu ya. Dan ini kabelnya tipe yang lentur gitu ya, dan ringan juga, nggak berat. Saya sendiri sih nggak ada komplain masalah kabel, kecuali bahwasanya untuk ayam harga 10 jutaan ini, jadi kabelnya itu looknya terlalu biasa ya. Jadi terlalu simple kalau menurut saya. Ini begini saja pinnya, kemudian di sini splitter juga sangat biasa banget, dan jacknya juga sangat biasa banget. Tapi untuk jacknya ini sudah modular ya. Jadi lengkap 3 jack ini yang nempel di sini itu 4,4. Kemudian ada lagi jack penggantinya di sini ada 2,5 dan 3,5 mm. Untuk modularnya aman banget ya. Kemudian selanjutnya ada juga 6 pasang ear tips. Nih, ada dua tipe ya. Jadi ada yang warnanya ini merah ini, dan ada yang warna-warni. Nah, untuk ear tipsnya ini sebenarnya feel-nya itu sudah oke, cuma saya sendiri tidak memakai ear tips ini selama melakukan review. Saya lebih memilih menggunakan JVC Spiral Dots Plus ya, karena suaranya lebih dapat dan lebih saya suka dibandingkan dengan ear tips bawaan. Untuk secara umum packaging dari Morris Dragon ini sudah sangat bagus dan berkualitas, dan merepresentasikan harga ayam ini yang mencapai
10 jutaan gitu. Dan jadi AM-nya tidak spesial sampai melebihi value-nya dan tidak pula kurang. Jadi pas aja gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan utama mengenai sound quality dari Morris Dragon ini. Dan selama saya mereview Morris Dragon ini, saya menggunakan source DAP AK SE200 yang saya gunakan. Suaranya tergolong netral. Kemudian ada juga kabel custom Auretia dari ground point yang saya gunakan sebagai pengganti dari kabel bawaan untuk memaksimalkan suaranya. Kemudian saya menggunakan ear tips yang terpasang ini merupakan ear tips JVC Spiral Dots++. Nah, kemudian secara umum Morris Dragon ini mempunyai suara yang tergolong U-shape. Boostingnya itu area sub bass dengan mid yang masih terjaga, kemudian agak mundur tapi tidak terlalu mundur dan masih memiliki treble yang open dan sparkly. Dan suara Dragon dalam persepsi saya tergolong bright dengan timbre yang terdengar natural gitu ya. Kemudian mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih saya sampai menggunakan kabel custom ya, kabel custom dan tidak menggunakan kabel bawaan dari Morris Dragon ini? Itu alasannya karena kabel bawaan sih sebenarnya sudah memiliki sinergi yang bagus dengan Morris Dragon ini. Hanya saja ya, itu belum terlalu cocok dengan preferensi suara saya. Jadi saya membutuhkan sedikit koreksi di area mid dan high agar semakin cocok dengan preferensi yang saya suka gitu ya. Jadi pada area mid terutama di bagian vokal, kalau menggunakan kabel bawaan ini, Morris Dragon ini agak mundur dan kurang maju untuk selera saya. Menggunakan kabel Auretia ini, vokalnya jadi lebih maju lagi dan sedikit menambah ketebalan serta sweetness dan lebih breathy gitu ya vokalnya. Kemudian pada area high dengan Auretia dan kabel ground point tadi membuat area mid treble lebih terdefinisikan dengan baik dan semakin sparkly. Untuk area upper treble sedikit menambah ekstensi juga. Jadi makanya saya menggunakan kabel custom ini ya, Auretia dari ground point yang terbuat dari campuran emas dan juga silver gitu ya. Kita bahas tiap frekuensinya. Jadi untuk sub bass dan mid bass terasa lebih dominan kalau di Dragon ini. Dan sub bassnya itu lebih besar lah dibandingkan dengan mid bass, sehingga memberikan sensasi mega di lagu-lagu yang kita dengarkan menggunakan Morris Dragon ini. Rumblingnya itu bergemuruh cukup panjang dengan kontrol yang tergolong masih bagus gitu ya. Dan kontrolnya semakin baik lagi ketika saya menggunakan kabel Auretia dan tidak menggunakan kabel bawaan ini ya. Mid bass di Morris Dragon intensitasnya itu memang tidak sebesar sub bassnya. Tapi walaupun begitu, punch di mid bass masih cukup menyenangkan karena masih linear lah dengan sub bassnya, jadi nggak terlalu jauh-jauh amat perbedaannya gitu ya. Kemudian kita untuk frekuensi selanjutnya itu di bagian vokal dan juga instrumen di area mid. Vokal di Morris Dragon ini sedikit mundur ya. Seimbang, ketebalannya juga seimbang antara male dan female vokal itu posisinya sama ya. Memang dua-duanya mundur. Terasa ada sweetness tapi tidak banyak ya. Untuk non-vokal lover, presentasi vokal di Morris Dragon ini sudah cukup menyenangkan. Namun untuk saya yang memang menyukai vokal yang maju, kemudian sweet dan juga intimate, presentasi vokal di Morris Dragon ini masih kurang memuaskan ya. Maka saya mengkoreksi atau memperbaiki sedikit suaranya itu supaya masuk ke preferensi saya itu dengan mengganti kabelnya dengan Auretia. Dan setelah diganti, masalah itu terpecahkan. Vokalnya menjadi lebih maju, sweet dan breathy. Untuk vokal female misalkan pada lagu My All milik Mariah Carey, suara sopranonya itu terdengar sangat sweet dan natural, membisik di telinga, dan mampu menyampaikan emosi dengan sangat baik. Hal ini juga bisa kita temukan bukan hanya pada male vokal, pada female vokal juga sama. Misalkan pada lagu On Bended Knee, Boyz II Men, suara bariton maupun tenor anggota boy band ini sangat beremosi, membuat saya terhanyut pada lagunya tanpa disadari gitu.
Instrumen pada area ini bisa diartikulasikan dengan sangat baik, presisi dan mempunyai wake note yang bagus. Misalnya pada lagu Bam Bam, Camila Cabello, Fat Ed Sheeran atau La 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 Lost You, Nicki featuring 88 Rising yang akustik version ya. Petikan gitar akustik yang membuat lagu terdengar di awal lagu itu sangat nikmat ya. Separasi tiap instrumen juga sangat baik. Pada bagian rumit lagu Priceless misalkan milik Maroon 5 dan Lisa, seluruh instrumen bisa diartikulasikan dengan sangat baik gitu ya. Nah, lalu gimana bagian treble di Maurice Dragon? Jadi treble di Maurice Dragon itu dituning cukup rapih dan linear. Tidak ada peak aneh yang membuat suara terlalu tajam. Tapi meskipun begitu, di tuning lumayan safe, kita masih dapat sparkly treble-nya. Jadi di bagian lower treble ada sedikit deep down memang. Tapi hal ini bagus untuk menghindari teriakan-teriakan vokal agar tidak salty. Jadi vokal-vokal yang teriak dan tinggi itu nggak nyemprot, jadi aman banget. Memang ada emphasis di mid treble di area 8 kHz untuk menambah sensasi sparkly pada cymbal maupun hit head. Dan saya kira para treble head ini masih bisa menerima treble di Maurice Dragon. Namun jika dirasa kurang ekstensinya, kurang energinya di area treble ini, jadi mungkin kita perlu bermain dengan kabel dan ear tipsnya seperti yang saya lakukan. Jadi setelah mengganti ear tipsnya dengan JVC Spiral Dot++ serta mengganti kabelnya menggunakan kabel Auretia berbahan gold dan silver ini, treble pada Maurice Dragon makin terasa nikmat dan energik karena mendapatkan tambahan ekstensi. Untuk soundstage pada Maurice Dragon ini tidak terlalu luas, jadi bukan yang luas kanan kiri luas banget, itu enggak. Jadi ini lebih ke merata, jadi atasnya dapat, bawahnya dapat, kanan kirinya juga oke gitu. Jadi merata ke seluruh sisi. Dan menurut penilaian saya, 3D imagingnya juga cukup bagus. Jadi demikian review saya tentang Maurice Dragon ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye bye.